Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu orang tua yang lain bergabung, mungkin saya akan men-share sebuah video ya untuk menemani kita pada sore hari ini. Ya, pada para orang tua, bagaimana kita menjaga kesehatan mata anak saat pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, kita semua tahu banyak anak-anak berlatih dan apapun dikerjakan di rumah, tidak di luar rumah. Nah, tetapi apa akibatnya kalau anak terlalu banyak berkegiatan di rumah? Bahkan sekolah pun harus dari rumah. Nah, yang terjadi adalah screen time atau ketemu dengan komputer, gadget, iPad, dan yang lain-lainnya dengan near vision, jadi penglihatan dekat, itu makin meningkat. Nah, akibatnya apabila penglihatan dekat makin meningkat, itu terjadi rabun jauh atau mata minus yang bisa muncul atau ukuran kacamata bertambah bagi penderita minus. Selainnya itu, karena anak banyak berkegiatan di rumah, maka anak akan kurang kontak sosialnya dengan teman-temannya dan mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan juga stres. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya ini? Peran orang tua sangat penting dalam hal melihat, memantau apa yang dilakukan anak. Terutama batasi screen time. Jadi ketemu screen dengan jarak yang dekat itu dibatasi. Untuk anak usia kurang dari 3 tahun sebetulnya tidak dianjurkan sama sekali untuk ketemu dengan screen. Ya, jadi dengan lihat dekat itu tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 3 tahun. Untuk anak 4 sampai 6 tahun itu butuh 90 menit per hari. Ya, ketemu screen-nya. 7 sampai 12 tahun usia anak itu 3 sampai 4 jam per hari dan 12 sampai 16 tahun maksimal 8 jam per hari. Tentunya dalam waktu ketemu screen time itu harus diselingi dengan istirahat. Ya, jadi orang tua perannya harus membantu proses istirahat ini. Ya, harus melakukan suatu aturan. Orang tua tuh harus tahu aturan 20 20 20. 20 menit anak ketemu screen, kemudian 20 detik anak istirahat, 20 feet jarak yang dibutuhkan dalam 20 detik itu untuk beristirahat. Jadi artinya setiap 20 menit ketemu screen, kemudian 20 detik istirahat dengan melihat jauh 20 feet. 20 feet itu sama dengan 6 meter. Jadi anak-anak ketika belajar di rumah, sekolah di rumah, itu butuh ruangan yang cukup luas. Bukan hanya yang kecil, karena dia butuh istirahat untuk melihat 20 detik setiap 20 menit, itu 6 meter, melihat jauh. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian juga tolong awasi anak tersebut, ya, anak-anak kita nih, kita awasi postur, posisi duduk ketika berhadapan dengan screen. Tidak boleh membungkuk. Kemudian jarak mata dengan screen itu 30 sampai 50 cm, tidak boleh kurang dari situ. Dan kemudian waktu yang tadi saya sebutkan, kemudian cahaya. Cahaya pada saat anak belajar di depan komputer tersebut itu tidak boleh terlalu redup, tidak boleh terlalu terang. Jadi harus cukup pencahayaannya. Dan pesan untuk anak-anak yang memang sudah menggunakan kacamata minus, ketika belajar di rumah menggunakan virtual sekolah, pakailah kacamatanya, jangan dilepas. Ya, supaya menghindari anak tersebut melihat lebih dekat ke monitor. Kemudian setelah selesai sekolah, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Mengajak anak-anak istirahat. Ya, istirahatnya di mana? Bukan di dalam rumah, tapi di luar rumah. Di luar rumah bisa di halaman melakukan aktivitas fisik,
bisa di taman. Pokoknya itu kita sebut dengan green time. Ya, jadi green time itu kalau zaman dulu kita ibu-ibu lihat yang hijau-hijau. Jadi sebetulnya lihatlah di luar, banyak daun, banyak rumput, banyak pohon-pohonan, kita sebut green time. Jadi harusnya seorang anak itu mempunyai waktu green time lebih banyak daripada screen time. Itu ya. Nah, jadi gunakan waktu istirahat dengan aktivitas di luar rumah. Kemudian satu lagi, untuk para orang tua, apabila menemukan gejala-gejala gangguan penglihatan pada anak, cepat datang ke dokter mata yang terdekat. Baik, sepertinya sudah banyak orang tua yang sudah memasuki Zoom meeting pada sore hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.36, kita mulai saja pada acara hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mistri yang akan menghosting acara ini beberapa waktu ke depan. Sebelum acara dimulai, ada baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini doa akan dipimpin oleh Misri. Baik, untuk sebelumnya saya akan mute dulu audio orang tua dan para guru. Baik, silakan Misri, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saatnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena kami dapat melaksanakan konferensi orang tua PAUD Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin acara kami dari awal hingga akhir. Berikan kami pengertian yang benar dalam setiap pembicaraan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Misri. Acara selanjutnya pada acara konferensi orang tua tahun ajaran 2020-2021 akan dilanjutkan dengan sambutan dan sekaligus membuka acara ini oleh Miss Herita Pasensi selaku Kepala Sekolah PAUD Tunas Daud. Silakan untuk Miss Rita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, oke. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam Zoom Meeting Conference PAUD Tunas Daud. Kami sangat bersyukur melihat boleh berjumpa meskipun melalui Zoom hari ini. Terima kasih. Salam kenal juga untuk setiap orang tua murid yang baru pertama gabung bersama kami di PAUD Tunas Daud di tahun ajaran 2020-2021. Baik, perkenalkan nama saya Herita Pasensi, yang biasa akrab disebut sama anak-anak dan guru-guru yang ada di sekolah dengan nama Miss Rita. Ya, puji Tuhan di tahun ini saya masih diberi kesempatan untuk dan dipercaya kembali untuk memimpin di divisi PAUD. Sungguh saya sangat mengapresiasi untuk setiap orang tua murid PAUD Tunas Daud yang hari ini meluangkan waktu bersama-sama untuk kita berdiskusi dalam konferensi PAUD Tunas Daud sore hari ini. Ya, luar biasa, dan sebelumnya saya sampaikan juga begitu banyak terima kasih untuk setiap orang tua yang selama ini mendampingi setiap anak-anak
di rumah dalam belajar dari rumah secara online. Terima kasih untuk perhatian, untuk supportnya, bahkan untuk setiap masukan-masukan ya, untuk kami bisa mengevaluasi setiap pembelajaran dengan lebih baik ke depannya. Tidak lupa juga kita ketahui bahwa saat ini kita belum bisa untuk bertatap muka, berjumpa dengan anak-anak di dalam kelas. Kami sebenarnya rindu ya, kepingin gitu ya, bahkan banyak dari anak-anak juga pengen untuk belajar di sekolah. Namun dengan keadaan yang sekarang ini ada, kita tahu semua bahwa belum bisa untuk kita melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, dan ini semua juga kita melihat dari surat edaran yang diberikan dari kementerian, dari surat edaran dari Dinas Kota dan Pasar, untuk kami masih belum bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan pada intinya kami memberikan waktu dalam setiap pembelajaran di saat ini dalam keadaan pandemi ini untuk menjadi yang lebih baik, hadir untuk setiap anak-anak meskipun dengan jarak, tapi kita berusaha untuk selalu ada bersama dengan anak-anak di rumah dalam belajar. Ya, mengingat untuk semuanya itu kita lebih mengutamakan yang namanya kesehatan. Ya, Bapak Ibu ya, harus mengutamakan keselamatan kesehatan. Sebelumnya kami sudah melakukan ya, sebelum surat edaran ini keluar, kami juga sudah memberikan sedikit banyak skema untuk kita pembelajaran, dan salah satunya adalah tatap muka, tapi karena adanya keadaan seperti ini, lalu kita harus merubah beberapa hal sehingga pembelajaran harus kita berikan secara online, dan kami memaksimalkan untuk apapun itu bisa memfasilitasi dan mewakili semua orang tua siswa yang ada di PAUD Tunas Daud. Terima kasih untuk semuanya, dan nanti akan lebih banyak dijelaskan di sesi berikutnya dalam sesi untuk pembelajaran dan media belajar secara online bersama saat ini di konferensi PAUD. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan sama-sama melanjutkan sesi berikutnya. Orang tua boleh selalu stay tune dan selalu bisa mendukung, mensupport untuk PAUD Tunas Daud semakin lebih baik, dan kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Miss Tri. Baik, terima kasih Miss Rita. Para orang tua, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya informasikan apabila selama penyampaian materi nanti Bapak Ibu ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat mengetik pertanyaan tersebut di kolom chat. Ya. Untuk agenda selanjutnya adalah penyampaian agenda semester 1 oleh Miss Komang. Baik, Miss Komang, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Miss Tri. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Agustina Nyoman Suaryati yang sering disapa kalau di TK Miss Komang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada orang tua semua yang sore ini ikut berpartisipasi di dalam konferensi kelas. Sekali lagi terima kasih. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan agenda kegiatan dalam dalam 6 bulan ini, 1 semester. Dari tanggal 13 Juli 2020, Senin, itu permulaan kita mulai tahun ajaran 2020-2021. Nah, di awal tahun ajaran ini kita ada kegiatan MPLS di masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita sudah adakan kegiatan di sini kita gabung semua. Kelasnya ada kelas pagi dan kelas siang. Di kelas pagi itu ada playgroup 1, ada B1 dan ada A1.
Kenapa kita gabung Bapak Ibu? Karena kita pada intinya ingin memperkenalkan secara garis besar lingkungan sekolah kita. Dan juga ada kegiatan pengenalan guru, ada di mana kita juga ada kegiatan selanjutnya membuat tata tertib saat anak-anak belajar di rumah. Terus ada kegiatan olahraga secara virtual dan kita tutup MPLS kita tahun ini dengan ibadah secara virtual. Selama kegiatan MPLS, semua kegiatan kita sudah record. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum dapat mengikuti saat itu, bisa diakses melalui YouTube PAUD Tunas Daud Bali. Nah, saya lanjutkan untuk di pembelajaran online, kita sudah mulai pembelajaran seperti biasa, namun kita melalui online, Senin sampai Jumat. Semua kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sudah kita masukkan di dalam kalender TD Smart. Itu dalam pembelajaran 1 minggu ke depan, itu kita sudah Bapak Ibu bisa akses di TD Smart. Metode pembelajaran di PAUD kita menggunakan 3 kali Zoom Bapak Ibu. Senin kita pakai Zoom meeting dengan anak-anak, itu kita pakai untuk pemaparan materi tema yang berlangsung. Terus kedua, Zoom interaksi, gurunya berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Dan yang ketiga itu Zoom-nya kita pakai di hari Jumat, itu nanti ada bahasa Inggris, tapi jadwal nanti akan menyusul. Tapi Zoom meeting akan kita tambah kalau ada event-event tertentu atau di akhir bulan Bapak Ibu kita akan mengadakan ibadah setiap akhir bulan, itu dengan virtual kita akan menggunakan Zoom meeting. Di hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 itu ada Hari Anak Nasional. Kita juga sudah melakukannya dengan bercerita dan bernyanyi bersama Hari Anak Nasional ya Bapak Ibu ya. Terus kita lanjutkan di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 yang hari ini konferensi orang tua PAUD yang kita lakukan hari ini. Di Kamis nanti besok 30 Juli 2020 itu ada ibadah bersama dan ulang tahun bersama anak-anak. Nanti kita akan data anak-anak siapa yang berulang tahun di bulan Juli, kita akan doakan bersama-sama Bapak Ibu melalui ibadah bersama lewat Zoom. Jumat tanggal 31 Juli 2020 itu libur Hari Raya Idul Adha. Nah itu kegiatan kita di bulan Juli Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut ke di bulan Agustus, saya ingin sedikit memberitahu tentang di pembelajaran via Zoom meeting, di via online ini, metode pembelajaran di PAUD kita gunakan tadi ya 3 kali Zoom, dan sedangkan untuk hari lainnya kita ada penugasan Bapak Ibu. Kegiatan penugasan, nah ini yang kegiatan penugasan ini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Selama pembelajaran di rumah, kita saat pandemi ini kita tidak menggunakan LKS Bapak Ibu. Kita akan mengurangi benar LKS, lembar kegiatan siswa, tetapi nanti kita ganti dengan buku Periplus. Tapi buku Periplusnya nanti kita akan infokan kapan kita akan berikan kepada anak-anak. Kenapa kita mengurangi LKS Bapak Ibu? Pada intinya kita memberikan keringanan belajar di rumah. Jangan sampai membuat anak-anak kita selama pandemi ini terbeban, apalagi Bapak Ibu yang memang sibuk dengan tugas bekerja, tambah stres di rumah untuk mendampingi anak-anak. Tapi kami ingin selama kegiatan belajar di rumah, anak-anak tetap dengan belajar sambil bermain. Anak-anak tetap sukacita, tapi penyampaian materi yang kita kasih itu sampai ke anak-anak. Untuk saat ini, untuk TKB khususnya, kami mungkin di awal tahun ajaran ini, mungkin di semester 1 kita tidak akan memberikan untuk anak-anak untuk belajar membaca dan menulis. Tapi kami akan menstimulus di semester 2 ya,
Kami mohon doa Bapak Ibu agar pandemi ini cepat berlalu. Di semester 2 kita akan bertemu dengan anak-anak dan di situ kita akan memberikan pendampingan, stimulus untuk anak-anak mempersiapkan ke jenjang berikutnya, ke kelas 1. Situasi pandemi ini kami para guru berpikir bahwa anak-anak itu membutuhkan pendampingan agar mereka lebih percaya diri. Di situ saat kita Zoom interaksi di hari Selasa itu kita mengenal anak-anak lebih jauh, gimana dia percaya dirinya, cara dia belajar berbicara, duduk dengan tertib, itu yang mau kita untuk saat ini kita memang kenalkan sama anak-anak di selama pembelajaran di semester 1 ini Bapak Ibu. Bagaimana cara anak-anak mengungkapkan pendapat saat Zoom interaktif, di situ juga gurunya menilai anak-anak. Nah, selama 2 minggu berjalan ini, dalam Zoom interaktif, kita juga melihat anak-anak bagaimana ada yang benar-benar berani mengungkapkan pendapat, ada yang masih malu-malu, ada yang masih dibisik-bisiki orang tua, Bapak Ibu masih ada yang bisik-bisiki. Ayo kita sama-sama memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk berbicara. Apapun yang mereka kemukakan, kalau misalnya ada guru yang bertanya, walaupun salah tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak harus benar apa yang anak-anak ungkapkan. Nah, di sini guru-guru menilai bahwa supaya anak-anak bisa belajar lebih mandiri, lebih percaya diri, dan bisa lebih berbicara untuk apa yang dia ungkapkan, itu tidak dengan bisikan-bisikan Bapak Ibu. Nah, itu yang kita mau lihat. Selanjutnya saya mau juga memberikan penjelasan tentang batas waktu tugas. Banyak saya melihat ada cat-cat dari orang tua, Miss, saya tidak bisa Miss untuk mengupload tugas anak-anak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Untuk dalam semester 1 ini kita memberikan tugas penugasan anak-anak lebih panjang dari seperti biasanya yang kayak di awal-awal. Ini lebih panjang. Kalau misalnya contoh di tema aku itu ada 4 minggu. Nah, di semester 1 ini sebelum saya lanjutkan, di semester 1 ini ada 4 minggu tema yang kita akan berikan. Tema aku 4 minggu, ada tema makanan, minuman, itu ada 5 minggu, ada tema flora 5 minggu, dan tema fauna ada 3 minggu. Contohnya misalnya tema aku, itu ada 4 minggu, itu kita akan lebihkan 1 minggu, mundurkan 1 minggu untuk penugasannya Ibu. Tagihan tugasnya itu masih lebih panjang. Ibu jangan khawatir, tidak harus sekarang misalnya ada penugasan seperti yang minggu lalu, banyak sekali yang Bapak Ibu yang ada kendala waktu upload tugas anak-anak. Miss, nanti gimana penilaian saya? Penilaian anak-anak, padahal anak-anak saya sudah buat. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau misalnya ada masalah atau apa, Bapak Ibu boleh japri gurunya, nanti kita akan bantu. Mungkin dengan WA, kapanpun guru akan siap membantu Bapak Ibu, jangan khawatir. Yang tanggal penagihan tugas, Bapak Ibu bisa lihat di TD Smart, di fitur tugas. Itu kalau yang di tema aku ini, Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, itu tagihan tugas kita masih jauh Bapak Ibu, tanggal 22 Agustus. 22 Agustus masih jauh, jangan khawatir kalau misalnya itu bisa disimpan dulu, kalau misalnya tidak bisa upload, nanti bisa dijapri gurunya, ada masalah, tidak usah khawatir. Dan yang selanjutnya ada Zoom interaktif. Zoom meeting juga. Zoom meeting ini Bapak Ibu, kalau misalnya di hari Senin pemaparan materi Bapak Ibu misalnya sibuk bekerja, itu tidak usah khawatir. Itu juga kita sudah record Bapak Ibu. Itu bisa diakses dalam YouTube Tunas Daud. Di dalam PAUD
Tunas Daud Bali itu sampai tanggal 31 Desember itu masih bisa dilihat, diakses di situ. Yang kalau misalnya ada kendala lagi di penugasan, Ibu boleh misalnya di Zoom interaktif. Kalau misalnya Miss ada orang tua, beberapa orang tua, Miss saya bekerja, saya tidak bisa ikut Zoom meeting, Zoom interaktif. Bagaimana ini Miss? Banyak orang tua yang seperti itu bertanya kepada saya, dan jangan juga khawatir Ibu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita berbicara bersama-sama. Di Zoom interaktif, Ibu boleh kita ada WhatsApp video call. WhatsApp video call ini juga bisa Ibu japri gurunya, wali kelasnya, kapan bisa berinteraksi sama anak. Misalnya sore bisa, Ibu carikan waktu yang tepat, kapan bisa video call sama gurunya. Kita kalau misalnya juga gurunya juga sering kasih tahu, kalau misalnya tidak hadir dalam Zoom hari Senin pemaparan materi, biasanya kita japri. Nanti kapan bisa kita video call, nanti kasih waktu, Bapak Ibu juga bisa memberikan kesepakatan waktu bagi gurunya. Untuk RPPM rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan Bapak Ibu. Nah, ini semua sebelum pembelajaran dimulai 1 minggu ke depan, kita sudah upload semua kegiatan pembelajaran di kalender TD Smart. Ibu bisa klik di situ, kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam minggu ke depan. Itu bisa diklik di situ Ibu. Kalau ada mungkin yang belum mengerti, bisa dicapri langsung gurunya. Nah, nanti tema yang 4 minggu ke depan ini, kita juga nanti ada di akhir tema, kita akan buat sama-sama bagaimana selama belajar di rumah, itu kita samakan dengan belajar di sekolah, tapi jauh lebih ringan nanti proyek yang kita buat Ibu. Tetap ada proyek yang seperti biasa yang kita lakukan di sekolah, tapi kita akan ada proyeknya di rumah. Itu semua kita akan berikan pekerjaan yang jauh lebih ringan dan lebih sukacita untuk anak-anak. Contohnya misalnya tema aku ini di TKB. TKB akan membuat miniatur keluarga. Itu miniatur keluarga itu kita akan buat dengan barang-barang yang ada di rumah Ibu, barang-barang bekas yang ada di rumah. Nah itu kita Bapak Ibu bisa kerjakan dengan anak-anak, terus nanti bisa diajarkan anak-anak presentasi. Nah di situ anak-anak akan belajar untuk belajar berbicara dengan gurunya. Miss saya buat seperti ini dari barang ini, dari barang ini. Itu jauh lebih kita mudahkan Ibu. Dengan barang-barang bekas, tidak harus beli, tidak semua beli. Kita akan berusaha untuk memberikan tugas-tugas itu yang barang-barang yang ada di rumah. Nah, saya lanjutkan untuk sekarang kegiatan di bulan Agustus, Bapak Ibu. Kegiatan di bulan Agustus tetap ada pembelajaran online seperti biasa, ada Senin pemaparan materi, Selasa ada Zoom interaksinya dengan anak-anak, terus di hari lain ada penugasan. Rabu Kamis, di Rabu Kamis ini saya ubah sedikit tanggalnya, ada tanggal 7 sampai tanggal 13 sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf. 7 sampai 13 Agustus ada persiapan lomba dalam rangka HUT RI dan HUT Tunas Daud. Nah ini nanti dipaparkan secara detail oleh nanti Mr. Yos. Jumat 14 Agustus 2020 batas akhir pembayaran SPP. Senin tanggal 17 Agustus kita ada ulang tahun RI yang ke-75 dan ulang tahun Tunas Daud yang ke-22. Itu ada upacara di sekolah itu secara virtual. Anak-anak akan mengikuti upacara dari rumah. Selasa 18 Agustus, ini ada seminar orang tua Bapak Ibu. Ini kita akan ada parenting bersama Ibu Carlot Priyatna. Ini saya mungkin memberitahu selama semester 1
ada satu seminar orang tua nanti di semester 2 1 kali lagi. Dalam satu tahun ajaran biasanya wajib orang tua untuk mengikuti seminar orang tua 2 kali dalam setahun. Kamis 20 Agustus 2020 ada libur tahun baru Hijriah, dan Senin 31 Agustus 2020 kembali ada ibadah bersama dan mendoakan anak-anak yang berulang tahun di bulan Agustus. Nah, ini Senin tanggal 31 Agustus jatuhnya di hari Senin Bapak Ibu, ibadah bersama. Nanti saya tadi bilang ada Zoom pemaparan materi di hari Senin. Nah, itu akan kalau jatuhnya di tanggal 31 Agustus itu di hari Senin, pemaparan materi kita akan undur di hari Selasa. Dan Zoom interaktifnya dengan anak-anak di hari Rabu. Itu kegiatan kita di bulan Agustus. Next, Miss. Ya, ini yang tadi saya bilang dalam rangka HUT Sekolah Tunas Daud itu ada parenting bersama. Itu akan ada jadwalnya di hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 18 sampai selesai via Zoom dan YouTube live streaming. Ya, kami wajibkan orang tua untuk ikut karena ini seminar wajib dari Tunas Daud itu 2 kali dalam tahun ajaran, 1 tahun ajaran. Next, Miss. Nah, di bulan September pembelajaran online biasa Senin sampai Jumat, terus Senin sampai Jumat 14 sampai 18 September 2020 itu libur Hari Raya Galungan. Selasa 15 September 2020 batas akhir pembayaran SPP. Tanggal 30 September di hari Rabu ada ibadah bersama dan kita juga akan mendata anak-anak yang berulang tahun di bulan September. Kegiatan kita di bulan Oktober Bapak Du, Senin sampai Jumat tetap ada pembelajaran online. Saya lanjutkan di tanggal 12 sampai 16 Oktober ada kegiatan tengah semester. Kegiatan jeda. Ini juga akan dipaparkan secara detail oleh Mr. Yosafat nanti. Di situ ada jedanya, ada field trip time, ada guest teacher, ada orang tua terfokus. Terus di tanggal 15 Oktober batas akhir pembayaran SPP. Di Kamis 29 Oktober 2020 libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad. Di Jumat 23 Oktober 2020 ada pembagian raport mid semester. Raport mid semester ini penilaiannya dari mana, Miss? Nah, penilaiannya ini kita ambil dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kirim, tugas-tugas anak yang Bapak Ibu kirim, dan juga kita lihat dari penilaian dari saat Zoom meeting dan Zoom interaktif Bapak Ibu. Pembiasaan anak yang keberanian dia berbicara, dia percaya dirinya, itu yang kita akan ambil juga penilaian-penilaian dari situ kita akan masukkan di raport mid semester. Rabu di 28 Oktober itu ada Hari Sumpah Pemuda. Itu nanti kalau ada event-event tertentu nanti kita akan umumkan lewat pengumuman di WhatsApp grup kelas Bapak Ibu. Jumat 30 Oktober 2020 ada ibadah bersama dan kembali kita akan mendoakan di bulan Oktober ini anak-anak yang berulang tahun. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang ada raport mid semester, itu bisa diakses melalui TD Smart. Linknya belajar.tunasdaud.org. Nah, saya serahkan kembali ke Mr. Yos. Mr. Yos langsung deh untuk menjelaskan tentang kegiatan jeda. Silakan Mr. Yosafat. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, pastinya sudah nggak asing lagi ya. Yang berbeda sendiri, rambut yang berdiri gitu ya. Jadi ciri khas itu saya ya. Jadi saya Mr. Yosafat, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam Sekolah Tunas Daud.
saya memperkenalkan diri saya sendiri. Dan di tahun ini saya tetap di TKB, namun saya membantu Miss Eni, mendampingi Miss Eni di kelas B1. Nah, karena di tahun ajaran ini saya diberikan satu kesempatan, bahkan suatu kepercayaan untuk di dalam bagian kesiswaan. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan dan selanjutnya ataupun kegiatan-kegiatan berhubungan dengan siswa-siswi kebetulan dipercayakan oleh saya. Dan tadi sudah disinggung oleh Miss Komang, di bulan Oktober itu ada kegiatan yang namanya kegiatan jeda. Ya, kegiatan jeda. Jadi mungkin saya mulai dari itu, kegiatan jeda terlebih dahulu. Jadi kegiatan jeda kalau di tanggal tanggal 12 Oktober itu ada field trip time. Jadi field trip time itu adalah field trip virtual. Karena saat ini kan kita sedang menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, jadi kemungkinan memang kita nggak bisa datang ke satu tempat tujuan belajar, mungkin misalnya ke Bali Zoo atau ke Taman Safari atau kemana-mana, kita nggak bisa ke situ, tapi mungkin akan diwakili oleh setiap wali kelas atau mungkin guru-guru yang akan ke situ. Jadi kita mengadakan field trip virtual. Jadi anak-anak tetap mungkin dari rumah mereka memperhatikan guru, bukan maksudnya gurunya piknik, enggak. Tapi kita mau memberikan satu kegiatan kepada anak-anak bahwa yang kita lakukan bukan hanya bisa datang ke situ, tapi dari rumah juga mereka bisa melakukan kegiatan belajar field trip ini. Jadi untuk kegiatan field trip ini anak-anak bisa sekali lagi dari rumah ya untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan nanti akan diinfokan. Kami akan mencarikan tempat, biasanya field trip ini kami sesuaikan dengan tema kegiatan belajar kita. Misalnya kalau tentang saat itu tema kegiatan kita sedang berbicara tentang binatang, berarti kita akan menuju ke tempat kebun binatang atau kalau mungkin sedang pas jatuhnya tema tanaman, mungkin kita juga akan belajarnya di tanaman-tanaman obat-obatan atau yang lainnya. Itu field trip virtual. Jadi kami tetap akan adakan kegiatan tersebut, namun tahun ini kami mengadakannya secara virtual. Jadi anak-anak tetap mengikutinya dari rumah. Nah, untuk tanggal 13 Oktober itu ada di situ dijelaskan ada tentang guest teacher. Nah, guest teacher ini mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di Sekolah Tunas Daud dari playgroup dan segala macam sampai TKB ini mungkin sudah mengetahui. Tetapi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Sekolah Tunas Daud ini, guest teacher ini adalah suatu kegiatan yang kami minta tolong dari kami guru-guru meminta tolong kepada satu orang tua murid, ataupun bukan orang tua murid, atau mungkin seseorang yang memang mempunyai profesi, satu pekerjaan yang memang sekarang ini lagi dibicarakan di dalam kegiatan belajar anak-anak, dan kami akan mengundang guru tersebut, orang tersebut, untuk memberikan satu penjelasan kepada anak-anak tentang kegiatan tersebut. Mungkin ya contohnya sedang berbicara tentang makanan. Jadi kita mungkin akan panggil chef. Nah, chefnya akan dipanggil untuk ke sekolah, mungkin boleh dari sekolah atau mungkin kita akan negosiasi dengan chef tersebut. Mungkin dia akan bisa melakukan Zoom meeting melalui rumahnya atau bisa datang ke sekolah, dan di situ chef itu akan menjelaskan kepada anak-anak mungkin mau bikin sandwich atau bikin apa sesuatu yang anak-anak nanti bisa yang gampang dan anak-anak bisa praktekkan bersama orang tua. Itu guest teacher. Jadi kami akan mengundang seseorang yang benar-benar berkompeten di situ, bisa seorang yang mempunyai profesi dokter atau segala macam, terus atau mungkin chef atau pokoknya yang bergerak di bidang keterampilan juga bisa. Jadi itu yang dinamakan guest teacher. Jadi untuk hari selanjutnya adalah kalau di dalam slide ini dituliskan tentang lomba mewarnai Faber-Castell. Jadi mungkin kami akan juga adakan satu lomba, kami bekerja sama dengan Faber-Castell, jadi lomba akan dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, nanti tinggal difoto, dikirimkan, atau mungkin hasilnya itu akan dikirimkan ke sekolah, dan kami akan memberikan penilaian, dan mungkin hadiah-hadiahnya juga akan kami kirimkan. Dan selanjutnya di situ ada orang tua terfokus. Nah, untuk orang tua terfokus ini, biasanya kegiatan ini adalah melibatkan orang tua murid. Jadi biasanya wali kelas akan menunjuk
minta tolong kepada salah satu orang tua untuk menjadi guru tamu. Jadi orang tua berperan menjadi guru, membantu ke kami guru-guru yang ada. Bagaimana caranya? Dari orang tua mungkin punya profesi, oh papanya siapa seorang terapis kesehatan, ya. Nah, jadi mungkin kita minta tolong, Pak, bisa nggak kami minta tolong untuk menjadi orang tua terfokus sehingga Bapak menjelaskan kepada anak-anak bahwa profesi Bapak seperti ini, apa yang harus dikerjakan oleh Bapak. Nanti mungkin anak-anak siapa tahu ada yang besok mengikuti jejak Bapak. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin ada yang dokter, ada yang seperti tadi saya katakan chef juga. Jadi orang tua terfokus ini adalah satu profesi pekerjaan orang tua yang akan diceritakan kepada anak-anak sehingga mereka juga punya gambaran, oh iya ya, besok besar saya mau jadi apa, saya mau jadi apa. Oh mungkin anak itu seneng kayak dandan gitu, wah nanti aku mau buka salon aja. Nanti kita ada orang tua murid yang memang pinter buka salon dan dia bisa pinter dandan. Nah itu kita panggil, baik mungkin boleh bisa di rumah ataupun bisa datang ke sekolah ini. Itu. Jadi orang tua terfokus seperti itu. Jadi guru tamu dan dari orang tua. Nah, terus selanjutnya adalah ya, nah untuk kegiatan siswa tersendiri ada itu kalau di situ ada bentuk-bentuk gambar ya, gambarnya. Jadi saya akan jelaskan dari gambar-gambar tersebut. Kalau gambar yang paling ujung ini adalah aktivitas bersama orang tua. Ya seperti tadi Miss Komang sudah jelaskan ketika biasanya kami ada di akhir dari pembelajaran itu biasanya kita membuat sesuatu atau kita membuat sesuatu sehingga dari pembelajaran yang sudah diberikan kepada guru, ada hasilnya. Anak itu akan menjelaskan kreativitas mereka, mereka akan berpresentasi baik di depan teman-temannya atau di depan orang tua, baik juga di depan guru-guru. Ini yang kegiatan seperti itu. Terus selanjutnya gambarnya adalah tentang Hari Pahlawan. Nah, kami di tahun ini juga tidak akan melewatkan satu-satu hari besar nasional seperti Hari Pahlawan. Mungkin kami akan mengadakan satu kegiatan. Seperti apa, nanti kami akan infokan. Tetapi setiap tanggal merah dan hari-hari besar nasional, kami mungkin akan mengadakan satu kegiatan, ini menjadi program kami di Sekolah Tunas Daud ini. Terus ada upacara bendera. Nah, upacara bendera ini juga seperti tadi di agenda juga sudah diadakan bahwa tanggal 17 nanti akan ada upacara bendera dalam rangka memperingati kemerdekaan RI tahun 17 Agustus dan juga berkenaan dengan ulang tahun Tunas Daud ya. Jadi nanti anak-anak akan mengikuti upacara bendera ini dari rumah. Mereka tetap pakai seragam mereka akan mengikuti kegiatan secara Zoom ya. Jadi virtual juga. Jadi nanti yang bertugas di sini ada guru-guru yang akan bertugas. Nah, anak-anak mengikutinya. Nah, itu terus ada hari guru nasional. Nah, HUT PGRI ini nanti juga kita akan membuat satu event atau bikin satu kegiatan, nanti akan diumumkan. Juga di situ ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda juga sama, nanti juga kita akan memberikan satu kegiatan yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Dan juga mungkin ada contoh-contoh juga kegiatan yang lainnya, ada dolanan. Di sini gambar yang terakhir ada dolanan. Nah, kami tetap akan mengajarkan kepada anak-anak tentang budaya-budaya dolanan yang ya mungkin sekarang ini sudah agak-agak hilang gitu ya. Jadi kami akan menjelaskan kepada anak-anak dolanan dari Bali itu apa, dari Jawa Tengah itu apa, dari mana itu apa gitu ya. Nah, dolanan-dolanan itu nanti akan kita praktekkan bersama-sama, bahkan itu bisa dimasukkan di dalam kegiatan belajar. Jadi pengenalan kepada budaya sama anak-anak. Terus kegiatan lainnya, nah yang di sini adalah Family TikTok. Nah, saya mungkin akan bocorkan sedikit tentang kegiatan Family TikTok ini apa. Nah, Family TikTok ini nanti akan kita adakan sehubungan dengan ulang tahun Tunas Daud. Jadi ulang tahun Tunas Daud itu nanti ada kegiatan lomba-lomba. Nah, ini lombanya akan diumumkan di TD Smart, pengumuman-pengumuman itu. Dan mungkin juga kami akan mengingatkan kepada orang tua. Jadi saya akan bocorkan untuk Family TikTok ini adalah kegiatan ya mungkin saat ini sedang ramai, sedang booming tentang TikTok. Mungkin Bapak Ibu kalau yang mungkin belum ngerti apa sih TikTok bisa searching di YouTube ini Pak. TikTok itu apa? Bahkan mungkin ada anak-anak yang sudah tahu, bahkan mereka lebih ahli untuk goyang-goyang TikTok ya. Nah, itu nanti akan jadi
Bapak Ibu akan saya bacakan ya. Dalam rangka memperingati HUT Tunas Daud yang ke-22 dan HUT RI ke-75, PAUD Tunas Daud akan mengadakan lomba foto dan TikTok. Jadi nanti akan diadakan lomba foto bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu di rumah bisa membuat satu aksesoris, terserah apa bentuknya, itu yang berkaitan dengan Tunas Daud. Mungkin mau bikin logonya Tunas Daud, dibikin dari apa aja, barang bekas yang bisa dijadikan sesuatu yang sangat berguna. Nah itu sesudah dibikin, Bapak Ibu akan foto bersama keluarga ya. Foto itu hasilnya dibawa, untuk foto bersama, fotonya diupload lah. Nanti kami akan meminta Bapak Ibu akan masuk di Facebooknya PAUD Tunas Daud Bali. Jadi jangan lupa di @Facebook PAUD Tunas Daud Bali, nanti di ya, supaya setelah itu kalau sudah di approve, foto-foto kegiatan Bapak Ibu yang sudah selesai dikerjakan bisa diupload di tempat itu tersebut. Nah, nanti penilaiannya akan siapa yang satu juga kreatif, terus yang kedua juga ada banyak-banyakan like. Jadi siapa dari orang-orang yang ngelihat itu banyak nge-like-nya, siapa yang paling banyak like dari orang-orang lain, maka itu juga akan menjadi pemenangnya. Jadi yuk ajak teman-teman atau mungkin ada kerabat Bapak Ibu yang ayo add Facebooknya PAUD Tunas Daud Bali supaya suruh nge-like fotonya anaknya, keluarganya, nah gitu ya, supaya rame gitu ya. Oke, itu foto lomba foto. Terus sesudah foto itu, jadi kan ada aksesoris yang sudah dibuat tadi. Nah, dibuatlah satu TikTok. TikTok nanti lagunya akan kami kirimkan melalui pengumuman di web TD Smart ya, atau mungkin akan kita bantu juga kalau kesusahan akan kita bantu melalui WA mungkin ya. Nah, jadi nanti akan kami umumkan kembali. Jadi ini hanya bocoran-bocoran terlebih dahulu. Nanti akan kami umumkan secara detail lagi bagaimana itu kegiatannya. Nah, lomba TikTok ini jadi setelah tadi itu hasilnya udah dibuat foto, akhirnya hasilnya itu juga dibawa untuk bersama-sama bernyanyi atau bergerak dalam gerakan TikTok tersebut. Lagunya pendek sekali, cuma beberapa detik. Jadi yang paling yang dinilai adalah Bapak Ibu gerakannya bagaimana, kekompakan bersama keluarga ketika goyang-goyang TikTok gitu ya. Itu aja. Nah, terus di gambar selanjutnya adalah ada lomba-lomba menyanyi. Jadi mungkin anak-anak Bapak Ibu nanti satu saat kami akan mengadakan event lomba menyanyi untuk baik lokal atau lokal sekolah sendiri atau mungkin ada kegiatan-kegiatan PAUD di luar itu. Jadi mungkin akan kita ikut sertakan. Jadi ini kegiatan-kegiatan siswa yang selama 1 tahun ini selama 1 semester ini yang kami mungkin sekarang bisa paparkan. Kalau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang akan berkenaan dengan sekolah, dengan kegiatan siswa, nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, untuk itu dari saya sendiri sudah cukup dan saya kembalikan kepada Miss Komang. Terima kasih. Terima kasih Mr. Yosafat. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu untuk kegiatan agenda kita di bulan November. Kegiatan kita di bulan November tetap ada Senin sampai Jumat ada pembelajaran online. Selasa 10 November 2020 Hari Pahlawan yang sudah juga sempat dipaparkan sama Misterius, nanti ada event-event yang kita akan buat. Jumat 13 November 2020 batas akhir pembayaran SPP. Rabu 25 November 2020 ada peringatan ulang tahun PGRI. Jumat 29 November ada ibadah bersama dan ulang tahun bersama lewat virtual. Nanti guru-guru akan mendata siapa anak-anak yang berulang tahun di bulan November. Next. Kegiatan agenda kita yang di akhir semester 1 di bulan Desember, Senin sampai Jumat tetap ada pembelajaran online Bapak Ibu. Jumat 11 Desember 2020 batas akhir pembayaran SPP. Dan di hari Kamis 17 Desember 2020 ada perayaan Natal bersama. Nah, kegiatan ini nanti akan diumumkan lebih lanjut lewat di TD Smart. Terus saya lanjutkan di Jumat 18 Desember 2020 ada pembagian rapot untuk semester 1.
di tanggal 21 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 itu libur semester 1. Senin 4 Januari 2021 itu awal masuk sekolah untuk semester 2. Demikian Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk di semester 1. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke OS. Silakan Mistri. Baik, terima kasih Miss Komang dan Mr. Yos atas pemaparan dari materinya. Wah, banyak sekali kegiatan yang akan kita bersama lakukan selama 6 bulan ke depan ya. Walaupun masa pandemi seperti ini tidak menghentikan PAUD Tunas Daud untuk memberikan yang terbaik melalui kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kebersamaan kita dan jangan lupa juga untuk orang tua harus mengikuti ya lomba TikTok ini. Jangan sampai ketinggalan loh. Oke, baik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti akan dijawab di akhir sesi ya, Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya, sebelum itu saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan Sekolah Tunas Daud melalui media sosial kami di Facebook fanpage kami di Tunas Daud School dan Instagram kami di Sekolah Tunas Daud. Dan ada juga khusus PAUD-nya di PAUD Tunas Daud. Kemudian yang jangan lupa juga untuk subscribe channel PAUD Tunas Daud di channel PAUD Tunas Daud Bali, ya Bapak Ibu, untuk melihat materi-materi pembelajaran selama Zoom meeting ini di YouTube channel kami. Baik, untuk materi selanjutnya adalah terkait peraturan kelas online. Pada materi ini nanti akan dibawakan oleh Miss Rita. Baik, untuk Miss Rita, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Miss Tri, terima kasih buat kesempatannya. Oke, orang tua siswa PAUD Tunas Daud masih semangat ya mengikuti konferensi sore hari ini? Kasih senyum dulu. Jempolnya deh, jempol. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, untuk aturan kelas online ya, ini sudah sempat kami sampaikan saat MPLS ya kepada anak-anak juga. Jadi aturan belajar online, belajar dari rumah, kita mulai dari pukul 8 pagi, disiapkan anak-anaknya. Nah, ini sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan dari setiap grade, ya, karena ada shift yang selanjutnya. Jadi diikuti saja, ada yang jam 8 pagi mulai, juga ada yang dilanjutkan dengan shift yang kedua di jam 9. Jadi untuk kelas online ini diharapkan untuk anak-anak disiapkan dengan maksimal, dipersiapkan seperti mereka berada dalam sekolah, di kelas ya. Jadi kita melatih mereka saat ini di rumah sehingga nanti saat ketemu atau saat nanti belajar di kelas yang sesungguhnya mereka enggak yang masih bingung-bingung gitu ya. Jadi mereka udah mulai semangat bangun pagi, udah biasa makan saat pagi hari, ya kan? Lalu menyiapkan diri dengan baik. Nah, itu harapan kami. Dan pendampingan orang tua yang bisa untuk mendampingi saat pagi, saat mereka belajar, kami sungguh mengharapkan untuk kesediaannya dengan waktu yang tidak terlalu lama, namun itu bisa untuk melatih dan membiasakan mereka belajar bersama dengan guru-guru. Nah, untuk pemakaian seragam, seragamnya hari Senin, ya kita memakai baju kotak-kotak. Untuk yang mungkin untuk yang baru juga ada yang baru ya. Jadi saya memberikan informasi. Ini kebetulan yang digambar hanya yang perempuan, yang laki-laki ada vest ya, ada baju kemeja kotak-kotak dan ada vest-nya gitu ya. Nanti bisa digunakan di hari Senin. Lalu yang hari Selasa untuk baju jeans dan kemeja putih. Untuk hari Rabu juga sama. Lalu hari Kamis seperti yang kita sudah biasa juga gunakan adalah baju adat. Baju adat bisa dipakai untuk yang laki-laki dan perempuan ya. Ada
kebaya, ada juga baju safari untuk laki-laki, dan untuk hari Jumat itu ada baju olahraga. Ya, ini seragam yang digunakan saat kelas online. Jadi tetap kita menggunakan seragam. Lalu saat ini tadi yang saya katakan ada pendampingan dari orang tua. Nah, apabila orang tua mendampingi saat anak-anak belajar, kami mohon untuk bisa tetap support mereka, ya, support mereka dengan baik dan menyiapkan dengan baik. Dalam hal ini tidak diizinkan untuk ada kegiatan makan dan minum, Bapak Ibu, ya. Kita akan latih anak-anak dari rumah. Jadi nanti waktu di kelas nggak makan minum juga. Kayak di rumah, Miss gitu ya. Jadi kita latih mereka untuk menyiapkan diri pagi hari, karena ini mau sekolah gitu ya. Meskipun dari rumah, kita tetap menyiapkan seperti nanti mereka ada di dalam sekolah. Jadi makanan minum mohon untuk tidak diberikan saat guru mengajar. Nah, apabila anak-anak ada yang mau izin untuk ke toilet, ya kita juga akan informasikan lewat pembelajaran waktu Zoom. Biasanya mereka minta izin dan sebagainya. Ya, kita latih mereka untuk tetap mengikuti aturannya. Baik, yang selanjutnya ada, nah ini metode pengajaran yang tadi kami sudah sampaikan, Miss Komang juga sudah memaparkan bahwa kegiatan belajar kita melalui Zoom meeting, ya, dengan ada shift yang kita bagi. Ini kami lakukan untuk menampung beberapa anak supaya dalam satu kelas bisa interaktif ya dengan gurunya, dan kita juga tidak terkendala dengan jaringan. Kita coba dengan berbagi shift seperti itu. Lalu kita juga ada YouTube ya yang kita bisa lihat di channel PAUD Tunas Daud, dan guru kalau ada kegiatan tanpa Zoom, jadi mereka bisa belajar lewat YouTube. Nah, Bapak Ibu, di sini ada TD Smart. Kami menginformasikan bahwa di tahun ini kita banyak sekali belajar untuk kita dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru ya. Saat ini dari sekolah PAUD tidak memberikan buku penghubung lagi, kita tidak ada buku untuk memberikan informasi seperti yang tahun-tahun lalu. Jadi semua informasi kita informasikan lewat TD Smart. Jadi semua orang tua bisa lebih aktif untuk membuka akun anaknya ya, melihat jadwal, melihat pengumuman, melihat kegiatan, semuanya ada di TD Smart. Jadi untuk WA Group itu kami tetap gunakan untuk mengingatkan kepada orang tua ya. Jadi supaya nggak numpuk, ada beberapa pengumuman nanti ketumpuk dengan banyak pertanyaan, jadi nanti ada yang ketinggalan. Nah, seperti itu biasanya jadi loose ya. Jadinya kita memberikan fasilitas untuk orang tua bisa memantau semua hal yang ada di program yang ada di sekolah kita itu lewat TD Smart dan lewat akun anak-anak yang sudah diberikan. Baik, nah ada WhatsApp video call, ini gunanya tadi seperti Miss Komang katakan bahwa ini untuk anak-anak yang memang memerlukan ya, ketinggalan nih mereka dalam kegiatan Zoom, nggak bisa ikut atau orang tua nggak ada di tempat. Jadi kegiatan Zoom kami ini kami buat supaya juga, karena PAUD ini kan tergantung penuh dengan orang tua ya, jadi mereka nggak bawa gadget sendiri ya, mereka nggak punya laptop yang bisa mengoperasikan sendiri. Jadi kami mau membuat untuk jadwal Zoom ini ya disesuaikan ya, jadi tidak selalu istilahnya merepotkan, tapi bisa memfasilitasi dan mewakili pembelajaran kita. Jadi untuk WhatsApp video call ini akan wali kelas akan menjapri orang tua apabila ada yang tertinggal saat mereka mengikuti kegiatan Zoom interaktif. Seperti itu. Oke. Next. Ya, ini yang tadi saya jabarkan bahwa di TD Smart itu ada panduan
yang Bapak Ibu bisa pelajari sehingga kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk bisa sedikit melupakan yang dulu dengan book ya, dengan buku-buku, buku penghubung dan sebagainya, dan kita akan melihat semuanya ada di TD Smart. Jadwal kegiatan dan semua hal yang ada berhubungan dengan kegiatan belajar. Ya, ini tadi saya katakan WhatsApp Group hanya sebagai media penyampaian informasi terkait pengumuman tambahan. Ya, apabila orang tua ada yang bertanya untuk nggak ngerti nih Miss, caranya ini masukkan upload untuk video. Nah, Ibu bisa via WA juga bisa sampaikan. Ya, baik. Next. Nah, ini contoh kegiatan yang kami sampaikan tadi, yang Miss Komang sudah jabarkan juga. Jadi 1 minggu kami selalu upload untuk materi pembelajaran anak-anak di rumah lewat TD Smart. Jadi orang tua bisa cek di sana, jadi kapan ada Zoom-nya, kapan off dari Zoom dan belajar mandiri lewat YouTube. Ya, ada juga dengan kegiatan atau ada kegiatan keterampilannya. Nah, Bapak Ibu bisa bantu cek di TD Smart. Nah, ini contoh kegiatan 1 minggu yang kami persiapkan untuk anak-anak belajar di rumah. Baik. Nah, ini nomor telepon hotline yang bisa dihubungi apabila Bapak Ibu mengalami keluhan dan memerlukan pelayanan lebih, ya bisa menghubungi hotline ini sehingga kita bisa sama-sama untuk membuat kegiatan belajar dari rumah ini semakin maksimal, ya. Masukan, ide, bahkan sesuatu yang bisa mensupport kita sama-sama maju. Kami berharap penuh kepada orang tua bisa dapat kerjasama mendampingi anak-anaknya dengan lebih sabar. Ya, kami juga berharap ini semua segera berlalu, kita juga bisa segera bersama kumpul di sekolah, ya orang tua juga bisa memaksimalkan untuk bekerja dan banyak hal yang kita bisa lakukan, ya. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya ini semuanya bisa berjalan dengan baik, melalui daring pun, melalui belajar dari rumah, semua dapat tersampaikan, ya, semua dapat tersampaikan dan ada hal-hal yang kiranya kurang dari kami, Bapak Ibu boleh memberikan masukan untuk kami melakukan perbaikan. Ya, semua hal kami evaluasi, Bapak Ibu. Ada hal yang kurang, kami akan coba memfasilitasi. Namun hal ini juga tidak hanya fokus kepada 1-2 orang yang memberikan masukan harus begini, Miss, harus begitu. Kami akan melihat secara garis besar orang tua murid PAUD kami istilahnya dari segala sisi, ya. Jadi kami akan blended segala hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Oke, demikian yang saya bisa paparkan. Ada lagi, Miss? Ya. Saya percaya bahwa kita semua hari ini bisa saling memberi masukan, ya. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita bisa bersama-sama ada di konferensi ini untuk melihat dan berbagi dengan hal-hal yang baru untuk kebaikan dan pembelajaran anak-anak secara online. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesabarannya, untuk kesiapannya dan partisipasi, support untuk PAUD Tunas Daud. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Mistri. Baik, terima kasih Miss Rita atas penjelasan dan pemaparan materi terkait peraturan pembelajaran online, terus kemudian TD Smart dan WhatsApp Group. Mungkin Bapak Ibu juga sangat kami tekankan dalam peraturan kelas ya Bapak Ibu untuk agar anak-anaknya selalu sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting, begitu. Nah, ini sudah terdapat banyak lumayan pertanyaan dan masukan juga untuk
kami mungkin Miss Rita juga bisa membantu untuk menjawab. Ini ada pertanyaan dari orang tua siswa terkait komponen biaya pendidikan ekstrakurikuler. Apakah ada pembelajaran untuk ekstrakurikuler tersebut secara virtual atau online? Begitu Miss Rita. Ya, baik, saya akan coba menjawab. Ya, untuk biaya ekstrakurikuler yang dicantumkan dalam komponen biaya pendidikan tersebut, itu termasuk dalam kegiatan belajar apa di dalam, ya, bukan ekstrakurikuler seperti yang kita lakukan setelah kelas. Biasanya kan kita lakukan ada ekstrakurikuler di luar belajar di kelas. Nah, ekstrakurikuler yang dimaksud ini adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam pembelajaran dalam kelas, yaitu salah satunya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini nanti akan diberikan buku, ya, Bapak atau Ibu yang bertanya. Jadi akan ada buku bahasa Inggris yang akan disampaikan ke orang tua. Jadi kami sedang tunggu, ini bukunya belum datang, ya. Nanti waktu datang kita akan sampaikan ke orang tua. Nah, ini ada kelas khusus yang akan dibuka dalam Zoom, yaitu kelas Inggris. Jadi masuknya di kegiatan belajar intern, ya, istilahnya intrakurikuler seperti itu, ya. Baik, itu yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih Miss Rita. Apabila ada Bapak Ibu juga yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan, Bapak Ibu bisa langsung ketik di kolom chat Bapak Ibu. Kami persilakan. Atau mungkin bisa langsung acungkan tangan jika ingin menanyakan sesuatu. Kami bantu untuk memfasilitasinya. Dan ini juga ada usul dari orang tua terkait website Tunas Daud yang masih tampilannya untuk desktop saja, Miss Rita. Sebaiknya katanya lebih dibuat untuk smartphone friendly, begitu. Oke, ya, diterima masukannya, nanti akan segera kami adakan perbaikan. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu juga jangan khawatir apabila tadi sempat terlambat untuk masuk dalam Zoom meeting pada hari ini, karena rekaman Zoom meeting hari ini akan kami upload di channel YouTube PAUD Tunas Daud Bali. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung nanti setelah Zoom meeting ini langsung search di YouTube, ketik PAUD Tunas Daud Bali, karena di sana ada materi-materi yang sudah berjalan kemarin dan Zoom meeting ini, begitu. Dan apabila Bapak Ibu juga ingin mendapatkan file PowerPoint, juga nanti akan bisa hubungi langsung wali kelasnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik. Ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah bersedia untuk stay terus dalam Zoom meeting ini, atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mendengarkan pemaparan dan penjelasan materi dari konferensi orang tua pada tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga kegiatan hari ini bisa menjawab pertanyaan dari orang tua terkait kegiatan siswa, kemudian apa saja yang perlu diketahui oleh orang tua, begitu. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada, oh ini ada pertanyaan. Satu orang tua, Miss Rita, apakah bisa time schedule di-share dalam grup WA setiap minggu, sehingga memudahkan orang tua dalam mempersiapkan kegiatan anak-anak? Contohnya, kami kesulitan mengetahui kapan agenda Zoom, kapan tidak ada agenda Zoom begitu. Oke, baik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya, kita memang agak sedikit
bergeser untuk kebiasaan semua ada di dalam grup ya, kadang ketimpa dengan banyak hal seperti itu. Tapi tidak memungkinkan juga untuk kami tetap memberikan di WA ya. Hanya saja kita akan melatih sedikit untuk kita melihat di TD Smart. Semua sudah disampaikan 1 minggu untuk kegiatan seperti yang tadi saya sudah contohkan ya, materi belajar siswa, ada kegiatan Zoom-nya kapan gitu ya, untuk Zoom interaktifnya kapan, seperti itu, dan untuk di off Zoom-nya itu sudah tertera di dalam keterangannya ya. Jadi apabila Bapak Ibu, oh ya saya miss mungkin nggak sempat untuk melihat di TD Smart gitu ya, saya bisanya cepat lewat WA. Kami juga tetap fasilitasi Bapak Ibu. Tenang saja, tenang. Pasti nanti kami sampaikan. Terima kasih buat masukannya. Baik, Oke. apakah sudah terjawab pertanyaannya, Bapak Ibu? Kalau sudah, silakan acungkan jempolnya. Baik. Kemudian Miss, ada lagi untuk anak TKB semenjak online kenapa tidak ada lagi LK supaya anak ada latihan di rumah? Silakan Miss Rita. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, Ibu dari ya Ibu Cynthia ya. Untuk anak TKB semenjak online, kenapa tidak ada LKS? Ya, online, pembelajaran online dari rumah. Memang istilahnya kita belajar dengan segala hal yang ada di sekitar anak-anak. Ya, untuk LKS memang lebih banyak dikurangi sehingga tidak terlalu banyak. Kalau LKS yang kami sampaikan yang seperti tahun lalu itu harus ngeprint, harus ataupun ngambil bahan seperti itu. Istilahnya kami akan kurangi ya, kami nanti memberikan ada nama buku anak yang akan kami sampaikan. Jadi untuk LK memang kami kurangi dan kami lebih memfokuskan untuk kegiatan online dalam pandemi COVID ini itu lebih kepada pembelajaran life skill, untuk pembelajaran karakter mereka, untuk kemandirian mereka, untuk kebersamaan dan pengenalan lingkungan mereka, untuk awas diri mereka di rumah dan untuk segala hal kesiapan mereka sepanjang mereka belajar dari rumah. Jadi untuk LK kami akan sampaikan mungkin tidak terlalu banyak ya Ibu. Jadi kami akan kurangi tidak seperti halnya seperti di dalam kelas ya. Nanti kami akan coba kaji ulang kembali apabila ini memungkinkan untuk lebih diberikan, kita akan coba untuk evaluasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Rita. Ini ada satu orang tua yang raise hand dari Mama Samuel Jason. Mama Samuel ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Halo, Mama Samuel. Nggak jadi ya? Apa jadi? Izin kali, Miss. Oh, izin ya. Iya, baik. Ada lagi, Miss, orang tua yang bertanya. Untuk anak TKB, apakah harus sudah mulai diajarkan baca tulis di rumah? Oke, ya ini memang dilema ya Bapak Ibu ya. Untuk anak TKB yang akan memasuki kelas SD ya, di kelas 1 yang diwajibkan dari pemerintah saat masuk kelas 1 sudah harus bisa baca dan tulis gitu ya. Dan bacanya bukan ini budi lagi, sudah berupa paragraf seperti itu. Nah, hal ini juga menjadi dilema dari PAUD sendiri ya, karena di PAUD juga tidak diizinkan untuk memberikan pelajaran baca tulis, tapi untuk pemberian stimulus dan memperkenalkan membaca, mengenalkan huruf, mengenalkan kalimat dan sebagainya, itu kami lakukan Bapak Ibu ya. Kami lakukan ini untuk di awal ini mungkin belum ya. Kami sudah ada program untuk mengarah ke sana, pembelajaran untuk memperkenalkan, mengajarkan untuk baca dengan pembelajaran atau media yang bukan seperti di
kegiatan belajar yang seperti di les-les itu ya, kita akan mencoba untuk berbagai macam metode sehingga pembelajaran baca tulis itu serasa bukan seperti yang seperti yang harus duduk, membaca dan sebagainya, tapi kita mungkin dengan banyak metode-metode yang anak mungkin nggak sadar kalau itu belajar untuk membaca dan menulis. Nah, mungkin masukan begini Bapak Ibu ya. Karena kelas 1 sekarang kan juga tidak memberikan latihan untuk membaca ya, karena mereka sudah langsung harus bisa baca. Nah, di TKB kami biasanya untuk belajar baca atau mengenalkan untuk membaca itu tetap kami stimulasi dari sekolah ya. Biasanya kami lebih tekankan juga di semester 2 untuk kesiapannya. Jadi kematangan anak untuk bisa memahami, membaca, menulis itu dengan umur yang cukup, dengan stimulus yang cukup ya dari orang tua, dari guru, itu pasti bisa membuahkan hasil yang baik. Karena saya percaya bahwa pola asuh yang baik saat pendampingan dengan anak yang baik di rumah dan juga support dari sekolah untuk melatih anak dalam baca tulis dan kesiapan kematangan anak itu pasti bisa menghasilkan yang baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, ada lagi, Miss? Baik, bagi penanya apakah sudah terpenuhi? Silakan angkat jempolnya kalau sudah terjawab pertanyaannya. Ada lagi, Miss. Ya. Katanya, bisakah setiap ada pemaparan materi yang dibuat PowerPoint dari sekolah dijelaskan via Zoom oleh guru sehingga bukan orang tua yang menjelaskan? Oke, setiap ada pemaparan materi yang dibuat PowerPoint dari sekolah dijelaskan. Oke, ini mungkin yang dimaksud yang waktu kita off Zoom ya. Kalau saat kita off Zoom ada ada materi yang disampaikan, itu biasanya kami ada penugasan saja ya Bapak Ibu ya. Tapi saat pemaparan materi di Zoom itu pasti guru memberikan keterangan semua hal tentang materi dalam 1 minggu itu ya. Dipastikan setiap pemaparan materi awal itu guru sudah menjelaskan sedetail mungkin, lalu diberikan juga kesempatan untuk siswa berinteraksi dalam materi yang dipaparkan sehingga tugas yang off Zoom tadi bisa dikerjakan. Jadi apabila merasa kita belum menjelaskan secara maksimal, ya nanti kita akan lebih maksimalkan kembali saat pemaparan Zoom meeting bersama anak-anak. Seperti itu, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Miss Rita. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu atau ada masukan yang ingin disampaikan? Bisa langsung ketik di kolom chat. Dan tidak henti-hentinya juga kami ingatkan untuk selalu melihat pengumuman terkait sekolah di TD Smart, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses di Facebook fanpage kami di Tunas Daud School, di Instagram kami di Sekolah Tunas Daud, untuk PAUD-nya di PAUD Tunas Daud. Kemudian untuk materi pembelajaran selama belajar dari rumah, Bapak Ibu bisa akses di channel YouTube PAUD Tunas Daud Bali. Dan bagi orang tua yang mempunyai siswa-siswi SD, SMP, SMA yang bersekolah di Sekolah Tunas Daud, Bapak Ibu bisa mengakses videonya di media Tunas Daud. Baik, apakah ada lagi yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau sampaikan? Baik, sepertinya sudah tidak ada ini Miss Rita. Oke. Orang tua sudah hebat sekali untuk bisa bertahan sampai jam segini ya. Luar biasa. Luar biasa. Guru-guru kasih jempol dulu buat orang tua dulu, kita. Jempol. Tepuk tangan dulu dong yang meriah, Miss. Keren
Keren. Terima kasih. Iya. Support kami selalu, Bapak Ibu ya. Anda pendamping kami yang luar biasa. Thank you. Iya, terima kasih Ya. atas dukungannya. Baik, kalau jika sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin masukan yang disampaikan, atau mungkin masukan dan pertanyaannya belakangan, bisa langsung ke wali kelas atau ke hotline kami yang sudah kami tayangkan tadi di PowerPoint. Baik, untuk itu sebelum acara ini kita akhiri, ada baiknya kita juga mengucap syukur atas kelancaran kegiatan pada hari ini, dan doa akan dipimpin oleh Misri kembali. Silakan Misri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya ulangi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan sepanjang acara kami. Tuhan sudah tolong kami untuk kami membicarakan dengan baik Tuhan setiap pemaparan yang sudah disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah untuk kegiatan belajar ke depannya Tuhan tetap memimpin kami Tuhan, meskipun kami belajar melalui online Tuhan, Engkau tetap campur tangan dalam setiap anak-anak, memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada setiap anak-anak. Kami mengucap syukur juga buat orang tua yang selama ini sudah mendampingi anak-anak dalam pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah pandemi ini segera berakhir Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan bagi anak-anak, bagi orang tua dan juga guru-guru sepanjang masa pandemi ini tetap dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya Tuhan, biarlah Engkau tetap yang memimpin kami Tuhan untuk kemajuan setiap anak-anak kami, untuk mereka boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, Saya kembalikan kepada Misri. Baik, terima kasih Misri. Kepada orang tua, kami juga segenap guru yang bertugas pada hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mendengarkan pemaparan materi terkait konferensi orang tua. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Bapak Ibu, untuk acara hari ini sudah berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah bisa meng-unmute audionya. Say goodbye. Say goodbye. Now it's time to say goodbye. We'll see you on tomorrow. Everybody, Bye-bye. guys. Terima kasih. Terima kasih buat Kasih Bapak Ibu. sama-sama, makasih. Bye-bye. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Bye Bu Foni juga. Ada Pak Siswo juga yang turut hadir pada Bye-bye. kegiatan ini. Bye-bye. 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 Halo Alden, siapa ada tuh? Alden. Yemima, Oh, Yemima. ada Oliver dan Aaron. Halo Alden. Halo. Halo Alden. Iya Alden. Ada Atar sama kakak. Alden.
Ada Mima. Bye-bye. 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 Dan Bye-bye Miss Menda. Bye-bye Alden. Aaron, ada Aaron. Aaron, besok ketemu ya. Kita sudah besar. Wah, sudah besar. Aaron, besok ya. Ada Antar. Hai Telepon Antar. Mister ya. Atar.